Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kemudian kita diberikan semangat, hirs untuk talabul ilm, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat, khususnya ilmu akidah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pelajaran kita pada malam hari ini adalah kajian spesial atau khusus, kami ingin menyampaikan seputar bahaya tentang kesyirikan. Iya. Karena di tengah-tengah kaum muslimin, ya, masih banyak yang tidak mengetahui tentang dosa syirik tersebut. Iya. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memahami bahwasanya dosa syirik itu adalah menyembah berhala saja. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu. Sehingga sebagian mereka kalau kita nasihati misalnya masih menyembelih untuk selain Allah, jangan berkurban untuk selain Allah, sesajen untuk selain Allah, jangan mengadakan pesugihan untuk selain Allah. Tahu pesugihan? Sugih itu kalau ada orang Jawa kaya ya. Iya. Jadi pesugihan itu acara yang dia lakukan ya untuk supaya dia jadi orang kaya. Iya. Nah, dia pahami bahwasanya itu bukan kesyirikan. Iya. Yang lebih parah lagi sedang jamaah sekalian adalah sekarang ini dari dahulu sampai sekarang sebahagian duat mendakwakan bolehnya tawassul antara diri dia dengan Allah. Kemudian dia katakan itu bukan syirik. Malah itu dia namakan apa? Adab, etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi mereka memberikan syubhat, kerancuan kepada masyarakat bahwasanya kalau kita menjadikan antara diri kita dalam berdoa kepada Allah, memohon syafaat kepada Allah, ya, itu bukan syirik, malah etika adab kepada Allah. Kita ini kan banyak dosa, maka memohon kepada Nabi, nanti Nabi mintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Ya. Maka sedang jamaah sekalian perlu kita pahami dulu apa itu syirik. Ya. Mayoritas kaum muslimin sudah paham. Dosa syirik itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar.
Tapi mereka tidak tahu apa itu syirik. Iya. Mereka tidak mengetahui apa itu dosa kesyirikan. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya pahami kesyirikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu, menyembah berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, atau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah ya berhala, patung-patung dan lain sebagainya. Maka syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyana. Ya, ja'alu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Makanya di sini kita harus pelajari tentang jenis-jenis tauhid. Iya. Mempelajari akidah. Iya. Maka barang siapa sedang jamaah sekalian memalingkan sesuatu dari yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah musyrik. Iya. Jadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang merupakan suatu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ya yang masyarakat tidak pahami. Maka siapa yang memalingkan sesuatu dari yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis ya yang tiga ini, salah satunya ini. Dan yang kebanyakan kaum muslimin syirik adalah menyekutukan Allah adalah dalam hal uluhiyah. Kalau rububiyah ya mereka ya banyak yang sejak zaman kafir Quraisy dahulu meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu pun kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba'ah di qawaid yang keempat, kesyirikan kaum muslimin itu lebih besar, lebih mengerikan daripada kesyirikan orang-orang dahulu. Karena orang-orang dahulu tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, hanya dalam hal uluhiyah. Jadi siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, seperti nazar, ya, bernazar. Kalau kita di Makassar sini at-tinja, ya. At-tinja, bernazar, ya, menyembelih untuk selain Allah, takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain sebagainya dari jenis-jenis ibadah. Nah, disinilah kita mempelajari pentingnya mempelajari kitab tauhid, khususnya kitab yang pemula, kitab salah satu usul. Di situ disebutkan jenis-jenis ibadah. Ya, jenis ibadah sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Iya. Jadi menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, ya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena permasalahan ya syirik ini sangat penting dan sangat besar ya, maka perlu kita mempelajari. Ya, perlu kita mempelajarinya. Makanya dijelaskan oleh para ulama ya, seseorang itu tidak akan ya takut kepada sesuatu itu kalau itu dia tidak mengetahui. Dikatakan dahulu, kaifa yattaqi ya man la ya'rif ma yattaqi. Bagaimana mau seseorang takut terhadap perkara yang dia tidak tahu apa yang saya akan takuti. Iya. Jadi seseorang misalnya seperti anak kecil, dikatakan takutlah kepada ular, tidak tahu ular. Dia tidak tahu. Ya, dia belum paham ular, dia kira mainan. Maka bagaimana dia mau takut kepada ular? Kalajengking, lipan. Kalau anak kecil itu dia tangkap aja. Dia belum tahu, dia ilmu. Dia belum ilmu. Maka kaum muslimin ini, mengapa dia tidak takut kepada kesyirikan? Karena dia tidak ilmu. Iya. Tidak ilmu secara detail. Iya. Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, inilah pentingnya kita ya menyinggung, mempelajari sedikit tentang kesyirikan ini. Ya, khususnya yang kami sampaikan pada waktu yang terbatas ini adalah ya bahaya dan ngerinya dosa syirik itu. Kalau kita tahu ya
mesti ada pembahasan ya secara ringkas ya. Kita pelajari, kita murojaah, kita ulang-ulang ceramahnya ustaz-ustaz kita membahas tentang perkara ini. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, ya, syirik kecil juga terbagi, syirik besar juga terbagi. Ada yang zahir, ada yang tersembunyi. Nah, maka kalau kita ya mengetahui sedikit tentang bahayanya dosa syirik ini, pasti ada motivasi. Wah, saya harus tahu ini. Apa itu syirik? Apa jenis-jenisnya? Ya, mana saja yang syirik besar dan mana saja yang syirik kecil. Nah, ya, mana saja syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik besar menyebabkan keluar dari agama. Syirik kecil ya selain daripada memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam lafaz ucapan, seandainya bukan karena anjing ini ya maka akan masuk pencuri ya. Ucapan lafaz, kalau dia yakin gara-gara anjingnya dia terselamatkan, maka syirik besar bisa jadi. Nah, ria, sedikit daripada ria mau dikata mau dipuji, syirik kecil. Nah, ya, inilah ya sedang jamaah sekalian perlu kita mengetahui dan mengilmuinya, dan ilmu ini alhamdulillah sudah banyak. Ya, tinggal kita murajaah, tinggal kita meyakininya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bahaya kesyirikan. Ya, kita tidak akan membahas karena tidak mungkin selesai pada satu pertemuan ini. Pertama, sedang jamaah sekalian, bahwasanya dosa syirik ini adalah dosa yang apabila seseorang tidak terselamatkan darinya, tidak taubat darinya, maka dosanya ini tidak akan diampuni di akhirat. Jadi jangan anggap remeh. Bukan perkara sepele. Nabi mendakwakan tauhid berapa tahun di Mekah? 10 tahun. Ada orang baru ikut taklim 1 pekan sudah cukup. Tauhid. Sudah itu bagaimana mendirikan khilafah Islamiyah. Bagaimana berakhlak yang mulia. Sementara akhlak itu bisa terbentuk menjadi akhlak yang mulia dengan dasar akidah. Akhlak yang mulia tidak akan terbentuk kecuali dengan akhlak, dengan akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Nah, jadi omong kosong itu bisa dikatakan bisa jadi palsu akidahnya kalau akhlaknya bejat, kemudian dia merasa saya berakidah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sedang jamaah sekalian, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan kepadanya dan mengampuni dosa selainnya. Bukan berarti ayat ini sedang jamaah sekalian memberikan kita motivasi ayo berbuat dosa selain daripada syirik. Karena syaitan masuk juga di situ. Yang penting berakidah, yang penting tidak musyrik. Sehingga dosa yang lainnya dianggap sepele. Tidak, ini di dalam permasalahan saja bagaimana ngerinya dosa syirik itu. Siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik, misalnya sementara berdoa di Jalan Syekh Yusuf di Makassar, ya Syekh fulan, sembuhkan saya, meledak ban motor di samping kuburan, mati jantungan. Tidak ada harapan. Masih punya keyakinan kesyirikan, maka tidak akan ada lagi ampunan. Allah mengampuni dosa selainnya. Jadi dia misalnya pencuri meninggal, tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingatkan di zaman sekarang ini, mayoritas pelaku dosa besar jarang yang selamat dari kesyirikan. Beda dengan zaman yang sebelum adanya kesyirikan, pada zaman sebelum Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, bukankah sekarang kita saksikan apa kata orang yang sedang pacaran ini? Cinta ditolak, apa lanjutannya? Dukun bermain. Bukankah disebabkan karena dosa besarnya? Berbuat syirik. Jabatan tidak naik, mohon maaf. Pergi ke dukun supaya banyak pendukungnya. Jadi cari dukun dulu untuk mendapatkan dukungan. Untuk naik pangkat dan jabatan. Tidak bisa mencuri semalam
Loh, kenapa ini saya tidak bisa lompat pagar 5 meter? Biasanya ilmu meringankan tubuh saya bukan main. Datang lagi ke dukun yang lain. Jadi di zaman sekarang ini, pelaku-pelaku dosa besar, dominannya melakukan kesyirikan. Nah, iya. Jadi, apa solusinya? Belajar. Iya. Iya. Belajar tentunya. Supaya selamat dari dosa kesyirikan. Di akhirat nanti kalau pelaku berdosa besar, seandainya mereka ini yang tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan masuk surga. Kalau Allah ampuni, dia masuk surga. Ya, langsung. Tapi jangan ya berdoa semoga saya seperti itu. Ya, maksudnya tidak apa-apalah dosa besar, karena syaitan seperti itu. Yang penting seperti itu. Nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa supaya selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa besar. Kalau tidak diampuni, masuk dulu ke dalam api neraka, tapi ma'aluhu, tempat terakhirnya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masuk neraka mereka ini pelaku dosa syirik besar. Ini syirik ada dua. Jadi kita tidak bahas secara terperinci. Kalau kita bahas syirik besar saja tidak selesai satu pertemuan. Ya. Jadi syirik besar, beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang memalingkannya untuk selain Allah, apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan dia masuk surga. Tentunya ini yang tidak bertaubat sebelum meninggal. Walaupun melakukan kesyirikan akbar, kesyirikan besar, kekufuran seumur hidupnya, anggaplah hidupnya kasihan 70 tahun, taubat hari ini. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Iya, ini menunjukkan ada orang yang mengaku beriman melakukan kesyirikan. Iya, melakukan kekufuran, tidak taubat yang sebenar-benarnya. Maka Allah menerima taubatnya. Anggaplah hari ini dia bertaubat. Walaupun sesaat sebelum sakaratul maut, maka dosa kekufurannya, dosa kesyirikannya, dosa seluruh dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah haramkan pelaku kesyirikan kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Ya, wa ma'wahun nar, dan tepatnya dalam api neraka. Ini sedang jamaah sekalian, kita lihat masuk neraka berarti kan Allah menyatakan haram, diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga, berarti na'udzubillah. Ya. Kekal selama-lamanya berarti dalam api, di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim penolong di akhir kiamat. Karena yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat, di hari akhirat, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sudah menetapkan pada dirinya bahwasanya tidak akan menolong pelaku syirik. Tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Nabi bisa memberikan syafaat dan memiliki syafaat khusus, tapi tidak bisa menyelamatkan dari api neraka orang-orang musyrik. Bukankah pamannya orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tidak bisa diberi syafaat keluar dari api neraka, hanya diringankan azabnya. Itu pun azabnya pakai sandal terompa dari api neraka, mendidih otaknya. Belum ada orang yang dimasak kakinya kemudian mendidih, mendidih otaknya. Demikian sedang jamaah sekalian. Perbuatan kesyirikan bukan main. Ya. Makanya ilmu yang pertama yang mestinya kita pelajari adalah tauhid, adalah akidah. Ya. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi
Ya, wa a'dhamu ma amarallahu bi at-tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk. Perintah yang paling pertama yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Dan makna ibadah di sini adalah yuwahhidun. Mentauhidkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan dalam rububiyah Allah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Ya. Yeah. Seperti orang yang kedukun. Dia sekutukan Allah dalam perkara apa? Hah? Orang yang pergi ke dukun, dia sekutukan Allah dalam perkara apa? Hah? Asma wa sifat. Iya. Asma wa sifat. Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Sementara ini yang pergi ke dukun, ada yang tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Orang yang percaya pawang hujan dalam perkara apa? Hah? Rububiyah. Coba lihat. Berarti kesyirikan orang sekarang memang lebih parah daripada orang dahulu. Orang dahulu yakin Allah yang turunkan hujan. Sekarang masyarakat kita mau pesta pawang hujan. Iya. Cari ya ahlinya, bukan tukang batu saja yang dia cari, tapi ya yang bisa mengatur hujan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga. Ya. Waktu kita terbatas, ya. Bahwasanya kesyirikan itu, wahai kaum muslimin sedang jamaah yang sama-sama berbahagia yang mendengar nasihat ini di seluruh dunia, ya. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang engkau lakukan, ya. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, ya. Haji tiap tahun karena pengurus travel. Ya, umroh tiap bulan karena pengurus travel. Sampai ada pengurus travel itu lelah capek orang yang mau menggantikan tiap bulan. Ya, sementara ada kasihan satu kali saja belum pernah umroh. Ibadah yang mereka lakukan kalau dia tidak taubat dari kesyirikan, tidak ada arti daripada ibadahnya. Sering saya sampaikan sama jamaah, pada jamaah, ya. Bismillah. Yaitu perkalian. Seluruh jumlah dikalikan dengan apa? Dengan 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 20 kali 0, 1 M kali 0, 1 triliun kali 0, nilainya sama, tidak benar berubah. Maka yang haji 1 kali syirik, 0. Tiap tahun haji kali syirik, 0. Pak profesor ini yang mengajarkan ini, Buya ini yang mengajarkan bolehnya tawassul, Pak Kiai Fulan yang mengajarkan bolehnya tawassul, berdoa kepada Syekh Fulan, kepada malaikat, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sembuhkan saya, nanti Nabi memintakan kepada Allah, maka ibadahnya yang dia lakukan sama dengan dikali 0. Walaupun mereka berteriak mengajarkan ilmunya, mengajarkan ilmu amal soleh, amal jariyah, tidak ada amal jariyah bagi orang yang musyrik. Siswanya sudah puluhan ribu, bahkan puluhan juta penghafal Quran. Tapi membolehkan tawassul antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wallahi demi Allah dia musyrik, ustadz ini. Apalagi murid-muridnya. Ya? Apalagi murid-muridnya. Walaupun panjang namanya, Profesor Dr. Fulan. 1 meter sebelum namanya, 1 meter setelahnya. Bukan main namanya. Sudah mencapai gelar doktor, profesor. Nah, yang subscribe di YouTube sudah 55.000 juta. Bukan lagi 55.000. Pengikutnya bukan main. Iya. Maka saya katakan, demi Allah, musyrik. Dapat lagi apa? Bukan pahala jariah yang dia dapat, tapi dosa jariah. Akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah.
Karena dia mengadakan bid'ah. Dan bid'ahnya adalah kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala yang bilang. Allah yang menyatakan. Bukan Ustadz Salafi. Iya. Bukan Ustadz Salafi yang menyatakan. Wahai Ustadz-Ustadz Asy'ariyah. Wahai Ustadz-Ustadz ya. Yang mengaku ya mempertahankan akidah Asy'ariyah. Akidah saya Asy'ariyah. Fikih saya Imam Syafi'i. Akhlaknya Muhammad Al-Ghazali. Makanya mereka nyanyi-nyanyi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, nabi kita diancam. Bukan ya, nabi. Dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum kamu, berarti seluruh nabi, seluruh rasul wahyunya sama. Tidak ada bedanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, mau ustadznya, mau kiainya, ya, mau ustadz Saudi, ustadz di Mekah, ustadz di Madinah, ya, sama posisinya. Mau orang zaman Nabi atau zaman sekarang atau zaman nanti, kalau dia musyrik, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam syirik akbar. Kalau syirik akbar membatalkan seluruh ibadah. Jadi ibadahnya 70 tahun, syirik hari ini batal semua itu yang sekian tahun itu. 50 tahun misalnya. Karena kan 15 tahun baru diterima, baru mukallaf. Batal itu. Jadi hajinya yang tiap tahun dia lakukan batal. Semuanya. Adapun kalau syirik asgar, ar-riya, mau dikata, mau dipuji, mau didengar, ibadah yang bersangkutan saja yang batal. Tapi kalau setiap saat dia riya, ya batal semua salatnya. Misalnya salatnya, bacaan Qur'annya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengokohkan lagi di hari kiamat nanti, wala takunanna, dan sungguh, wala lam dua at-ta'kid penguat, lam ta'kid dan nun ta'kid di akhirnya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu sungguh menjadi orang-orang yang merugi. Di dunia saja orang musyrik itu rugi, tidak tenang jiwanya. Kehidupannya tidak bahagia karena Allah yang menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Jadi syaratnya mukmin. "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ya, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, tapi syaratnya apa? Beriman, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan beriman maksudnya di sini adalah tidak musyrik. Keimanan yang benar yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala benar, wahai kaum muslimin dan muslimat, itu meninggalkan kesyirikan. Baru akan meraih namanya kehidupan apa? Tenang, bahagia di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang dimaksud di sini adalah hayatan thayyibah di dunia. Walanajziyannahum ajrahum, ini di akhirat, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dan kami akan ya berikan balasan dengan sebaik-baik balasan, yaitu di akhirat. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Demikian sedang jamaah sekalian. Jadi dasar pondasi utama di dalam beragama, wahai kaum muslimin dan muslimat, adalah perbaiki akidah. Perbaiki tauhid. Ibadah seluruhnya batal. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada faedah kehidupan ini. Bahkan di dunia tidak tenang. Lihat orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ada teman kami di pesantren dulu, ya. Katanya pengakuannya sama kita, selesai salah satu usul, Qawaidul Arba'ah, Kasyfus Syubuhat, Fathul Majid. Tamat kitab ini baru berani lewat di kuburan. Baru tidak ada rasa takutnya kepada apa? Kuburan. Padahal kuburan apa? Iya. Karena takutnya selama ini apa? Kepada jin, kepada syaitan.
Ya. Dan kami juga dulu di kampung itu tentara di Jeneponto di Buludoang itu masuk asrama 726. 7 kilo dari Jalan Poros. Itu kalau sudah maghrib, tentara itu waktu tahun 84. Dia numpang mampir mau nginap di rumah. Nggak berani jalan masuk karena melewati 2 kuburan. Padahal bawa senjata. Tinggi besar kekar. Iya. Tinggi besar kekar. Ya. Lebih mau dipukul sama komandannya daripada melewati 2 kuburan itu. Bahkan kata dia, sebagian teman kami itu ngompol kalau lewat itu. Dia kencingin celananya saking takutnya lewat kuburan. Demikian. Karena pendidikan dari kecil itu syirik. Kesyirikan. Ya mohon maaf, sebagian ibu-ibu itu anaknya mau dia sapi, apa dia bilang? Awas nak, di teteknya ibu ada jin, ada setan. Kita di sini ada popo parakang. Dari masih kecil sudah diajarkan. Jadi mengakar ini kesyirikan. Iya. Bukankah sia-sia hidupnya? Ibadahnya Masya Allah, bukan main. Khotbah di mimbar nangis, Pak Ustadz ini. Nangis sejadi-jadinya. Syukur kalau bukan riak mau dikata saja. Iya. Hafalannya bukan main, titik komanya ndak lewat. Padahal titik koma yang dia hafal, yang dia mau ceramahkan itu hari saja. Iya. Demikian. Tapi dia mengajarkan kesyirikan. Apakah syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik asma wa sifat, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, "Aina Allah?" Dia bilang dosa kalau bertanya di mana Allah. Dari mana ilmunya? Iya. Sementara Allah ya Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang di mana Allah. Allah fis sama, Ar-Rahman 'alal arsy, istawa. Allah berada di atas arsy. Demikian sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi kesyirikan adalah menghancurkan amalan. Ibadah, seluruh ibadah, kecil maupun besar, banyak atau kecil. Iya. Makanya ya, disinilah pentingnya kita mempelajari akidah. Iya. Kemudian bahaya yang berikutnya kesyirikan ini, mengerikannya dosa kesyirikan ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia adalah dia adalah dosa yang paling besar. Iya. Dosa yang paling besar. Akbarul kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ingat, ya. Saya kabarkan, sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar. Naam. Iya. Qulna, kami berkata ini para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai kedua orang tua. Ya. Dosa setelah kesyirikan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka ini ya apa yang disampaikan dari bahaya kesyirikan ini sedang jamaah sekalian, ya. Ini sudah mewakili untuk kita hirs, ya. Untuk kita semangat mempelajari akidah ini. Untuk mengulang-ulang, ya. Jangan terperdaya dengan apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah ini atau yang mengekor kepada ahlul bid'ah. Kok akidah terus. Wallahi demi Allah, sampai sekarang dan sampai kita mati mendakwakan pentingnya tauhid. Mendakwakan utamanya mengetahui kesyirikan ini. Kalau perlu seandainya, ya, tidak ada dakwah lain kecuali dakwah membenarkan tauhid, itu lebih penting. Seandainya disuruh jangan dakwah salat, ya sudah tauhid saja. Ya. Karena kalau menjelaskan tentang akidah dan tauhid, orang yang tidak salat itu akan salat. Dan itu sudah kenyataan. Tulus, alhamdulillah saya ini salat, padahal belum pernah belajar salat. Kenapa? Dia paham la ilaha illallah, dia paham makna la ilaha illallah. Dia paham makna syahadat la ilaha illallah, dia paham syarat-syarat la ilaha illallah. Dia paham perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah.
perkara pembatal la ilaha illallah ada 10 disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Yang paling pertama apa? Syirik. Iya. Paling pertama adalah kesyirikan. Dan diantaranya adalah menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yada'uhum wa yatlubu syafa'a minhum. Iya. Di antara pembatal la ilaha illallah adalah menjadikan antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara yang dia berdoa kepadanya. Jadi dia berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah. Dia yakin Nabi tidak bisa apa-apa. Nanti Nabi yang mintakan saya kepada Allah. Karena saya ini banyak dosa. Iya. Bahkan dia menyatakan, kita ini tidak didengar doa kita. Na'udzubillah. Allah tidak mendengar. Allah tidak tahu kita. Na'udzubillah. Jadi orang yang menjadikan perantara antara diri dia dengan Allah, ya, dia berdoa kepadanya, memohon syafaat kepadanya, itu sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang banyak. Ya. Yeah. Syirik adalah dosa yang paling besar. Makanya kalau tidak paham akidah, tidak paham tentang la ilaha illallah, biar kita paksa dia sholat, tidak akan sholat. Tidak akan sholat. Karena akidah tidak ada. Lemah. Bahkan sebagian mereka sudah batal dengan kesyirikan dan kekufurannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, jangan bosan-bosannya mempelajari kitab. Jangan bosan-bosannya. Sebagian saudara-saudara kita ditanya, ayo ikut daurah salah satu usul. Oh, salah satu usul. Seolah-olah dianggap remeh. Temannya tanya, kenapa? Tidak hadir. Sudah, kapan? 10 tahun lalu. Innalillah, 10 tahun lalu. Sementara para ulama mengajarkan kitab salah satu usul, ya, itu ada di antara mereka mengajar setiap subuh atau setiap maghrib di masjidnya itu tidak pernah berhenti, sudah berpuluh-puluh tahun. Tamat ulang lagi. Sehingga sebagian jamaah di kampungnya itu, di Saudi. Seorang imam, ya, Syekh Al-Syekh, yang menyampaikan dalam kitab Syarah Kasbus Syubhat, saya baca tahun 2003 itu kitab. Beliau menyatakan ada imam di suatu masjid, 30 tahun dia imam di situ, tidak pernah berhenti mengajarkan salah satu usul tiap hari. Sehingga masyarakatnya yang rajin sholat jamaah, dia hafal itu salah satu usul seperti Fatihah. Padahal hanya taklim, ya, tidak lama. Nah, sementara ada yang zuhud, tidak mau belajar lagi salah satu usul. Syekh Shalih Fauzan mengajarkan terus, setiap hari ada pelajarannya kitab At-Tauhid. Nah, maka ikhwani fiddin, perhatian tauhid. Saudara-saudara kita sekarang ini dengan medsos ini tercekoki akidahnya. Akidahnya yang dulu paham Allah di atas langit, sekarang ragu Allah di atas langit atau tidak, karena banyak profesor, ulama-ulama, kiai-kiainya yang sekarang ini kampanye Allah tidak di atas langit. Terus di mana Allah? Satu contoh saya alami, seorang anak SMA itu, saya tanya, dia masuk di pondok, saya tanya dia, belum pernah belajar, masih lugu. Kamu taunya pelajaran yang kamu dapat Allah di mana? Dia bilang Allah ada di mana-mana, Ustaz. Diajarkan di SD, DK-nya, SD-nya, sampai tamat SMA. Terus saya tanya, kamu yakin tidak dengan jawaban itu? Enggak, Ustaz. Coba lihat. Saya ragu, dari sampai sekarang saya ragu. Saya tanya, terus kenapa kamu ragu? Ya kan kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah itu banyak. Coba lihat. Nah, ini di mana pikirannya ini ustadz ini menyatakan Allah ada di mana-mana? Kalau Allah ada di mana-mana, ada di Jakarta, ada di Saudi, banyaknya Allah. Terus kedua, apa? Kenapa kamu ragu? Kalau Allah ada di mana-mana, ada dong di tempat kloset, tempat WC. Allah kecil. Coba lihat, anak yang lugu.
Mengapa demikian? Karena dia salah belajar. Salah dalam menuntut ilmu. Profesor ini, ya, yang tamat dari Mesir, yang tamat dari Maroko, nah, atau tamat dari Amerika. Karena ada yang sekolah agama di Amerika. Bagaimana tidak rusak sekolahnya di Amerika? Ya. Bahkan ada teman saya di Jamiah Islamiyah itu tamat di Madinah sampai S1, mengajarkan ilmu di pesantrennya di Afrika Selatan, mengajarkan tarekah, menyembah kuburan. Selesai doktora. Iya. Bahkan di Indonesia sini ada, ya, di Pulau Jawa. Tamat sampai S1 di Madinah, ya, S2 di Mekah dengan nilai cum laude, mengajarkan tarekah, menyembah kuburan. Tidak usah saya sebut, nanti dia ngamuk. Iya. Sekarang bahaya. Ya. Yang penting dia sudah tersinggung, semoga bertobat. Iya. Bukankah kita mendengar, naudzubillah, Abdullah Ali Al-Qasimi bukan hanya berbuat syirik, tapi murtad keluar agama. Demikian. Maka ini pentingnya ikhwan. Kami nasihatkan diri kami dan antum. Jangan bosan-bosannya mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Ulang, dan ulang. Kalau ada ragu, tanya ke Ustaz. Iya, pulsa gratis alhamdulillah sekarang. Tidak seperti dulu. Ya. Maka terakhir kami sampaikan, berarti kita wajib takut terhadap kesyirikan ini. Lebih takut terhadap wabah corona yang sekarang ini banyak kaum muslimin sampai berbuat syirik gara-gara corona. Cari dukun supaya selamat dari corona. Cari jimat-jimat kalung, ikat pinggang, anti corona. Di India ada lagi dewa corona. Iya. Yang tidak belajar akidah sekarang ini, siapa yang dia pertuhankan? Vaksin. Pokoknya kalau sudah vaksin, tidak mau sakit lagi. Tidak sakit lagi. Coba rusak. Kalau berakidah, vaksin adalah sebab seperti obat. Saya divaksin, kalau kena, ya Allah yang mau. Ada yang tidak divaksin, alhamdulillah. Tidak juga. Tapi ya sebaiknya ya berusaha. Iya. Demikian. Jadi kalau tidak punya akidah yang benar, apa saja jadi apa? Sebab melakukan kesyirikan. Nah, karena kita takut terhadap dosa kesyirikan ini, sedang jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama, dua perkara yang tidak boleh tidak, yang menunjukkan orang itu takut kepada dosa syirik. Kan ada orang ditanya, takut dosa syirik? Takut Ustaz. Bukan main saya takutnya. Siapa yang mau masuk neraka kekal selama-lamanya? Baik, ya. Pengajiannya selama ini sudah berapa kali? Ada pengajiannya 1 kali sepekan? Belum ada Ustaz. Oh, belum takut kamu. Iya. Nah, ada dua. Pertama, orang itu dikatakan takut kepada dosa kesyirikan, yaitu banyak berdoa kepada Allah. Banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu ya adhaballahu anka asyirk min qalilihi aw katsirihi." Tidakkah kamu saya tunjukkan? Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ya, kalau kamu lakukan, Allah akan menghilangkan dari kami itu kesyirikan besar dan kecil. Yaitu, kamu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ini baca doa terus. Iltija kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap pagi 3 kali dalam zikir pagi dan sore. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Nabi senantiasa berdoa. Ada orang yang takut kepada syirik, tidak pernah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya di atas agama.
Iya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Arahkan hatiku itu kepada ketaatanmu. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau? Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wajnubni, jauhkan saya ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah sekarang ada orang, saya tidak musyrik, tidak menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja berdoa jangan sampai menyembah berhala. Mungkin berhala tidak ada berhala bentuk patung, tapi sebagian mereka bukan berhala yang dia sembah, tapi ada yang perusahaannya dia sembah. Seandainya saya tidak bekerja di semen Bosowa, sudah lama kami mati. Bukankah itu menyembah, tawakalnya kepada perusahaan? Seandainya, mohon maaf, seandainya saya bukan PNS, sudah lama saya sengsara. Nah lebih banyak yang tidak PNS, mohon maaf. Ya. Lebih banyak yang bukan pegawai, tapi malah banyak. Ya, sebagian PNS menyatakan, Alhamdulillah, ya saya kaya bukan karena PNS saya. Saya syukuri nikmat saya, tapi saya ini bisa kaya bukan karena gaji saya, tapi usaha saya. Maksudnya usaha yang Allah berikan. Kalau orang musyrik, orang syirik, ya sudah. Seperti Qarun, kalau ditanya dari mana kekayaanmu? Dari ilmu saya, dari pekerjaan saya. Iya, jadi banyak-banyak berdoa. Iya, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Sungguhnya mereka siapa? Berhala-berhala ini ya banyak menyesatkan apa? Menyesatkan manusia. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama. Yang kedua, kita ya kalau memang takut kepada usaha syirik yaitu apa? Belajar. Pelajari tauhid. Pelajari akidah. Pelajari pentingnya tauhid dengan kitab yang benar. Nih. Jangan pelajari kitab yang salah, yang keliru. Nah, yang mengajarkan kekufuran dan kesyirikan. Apalagi sekarang ikhwani fiddin saya nasihatkan hati-hati. Amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir yang tahu, termasuk dalam perkara media sosial. Siapa yang ditanya? Ustadz. Loh, kok Ustadz? Nah, Ustadz enggak tahu internet. Apa jawabannya? Hah? Ustadznya enggak tahu internet, enggak pernah main medsos. Hati-hati lihat situs, jangan sampai situs Syiah. Web Syiah, web Khawarij yang mengajarkan kesyirikan. Sekarang ini mereka berusaha maksimal mungkin umat membaca di media ini, makanya mereka menyerang umat ini dengan apa? Media. Banyak saudara-saudara kita yang menyimpang akidahnya gara-gara di media, medsos. Tapi alhamdulillah banyak juga yang bertobat. Tapi ingat, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Maka dikatakan oleh ya orang-orang Arab dari dahulu ya sebagaimana kita sampaikan tadi, kaifa yattaqi man la ya'rif ma yattaqi. Bagaimana akan takut ya orang yang tidak tahu bagaimana dia akan apa? Dia akan apa yang dia takuti. Bagaimana dia takut kepada syirik kalau dia tidak ilmu tentang apa? Tentang kesyirikan itu. Maka disinilah ikhwani fiddin pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Maka hendaklah kita ya senantiasa mempelajari ilmu syariat ini ya, ilmu agama ini. Bukankah kita mengetahui ya Hudzaifah ibnul Yaman itu bertanya ya, sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, beliau bertanya tentang apa? Tentang kejelekan ya, tentang kejelekan supaya dia ilmui ya, supaya apa? Makhafatan ayyudrikani, kata beliau, karena takut jangan sampai dia ya melakukan kejelekan tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ikhwani fiddin memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua ya, untuk diberikan keikhlasan ya di dalam mempelajari agama ini ya, karena tidak ada faedahnya juga kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sekian banyak ya pelajaran yang kita dapatkan di kehidupan ini seperti yang disampaikan oleh ulama ya kita tentang sejarah murtadnya siapa? Abdullah Ali Al-Qasimi
yang sampai dia itu buku-bukunya para ulama menyatakan bisa menjadi mahar untuk masuk surga. Nah, karena dia punya kitab yang bukan main, yaitu As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah, membantah ateis, ya, perlawanan, pergulatan antara Islam dan Wathaniyah. Tapi apa? Murtad, bukan saja jadi ahlul bid'ah, bukan yang menghalalkan, membolehkan maulid, Isra Mi'raj, tapi murtad jadi ateis, membantah kembali kitabnya yang dulu dia tulis. Naam, ya, yang dia tulis. Maka banyak-banyak berdoa, ikhwan. Ya, jangan merasa aman dari kesesatan. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Sufyan ibnu Aina berkata rahimahullah taala dalam Syiar Alamin Nubala, ya, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara atau kama qala rahimahullah taala. Barang siapa yang menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka sungguh dia telah sombong, telah takabur. Jadi jangan kita ujub dan bangga terhadap diri kita walaupun terhadap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bisa jadi dia mendapat hidayah dan petunjuk kemudian lebih baik daripada kita. Mari kita doakan sedang jamaah sekalian. Kisah yang masyhur dalam kitab Tauhid disebutkan seorang dua sahabat, yang satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Yang ahli ibadah apa dia bilang kepada temannya? Wallahi demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke surga. Wallahi demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Maka Allah mewafatkan duanya, kemudian Allah mengampuni yang banyak melakukan dosa, kemudian memasukkan neraka yang menyatakan demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Karena dia bersumpah mendahului Allah, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap saudara kita, walaupun dia sekarang ini kaum manusia, walaupun dia kafir, kita doakan dia masuk Islam. Naam. Walaupun dia ahlul bid'ah, diam-diam kita doakan beri hidayah. Bukan main kalau ahlul bid'ah dapat petunjuk. Sekian juta pengikutnya masuk, ikut sunnah tentunya. Nah, apalagi saudara kita yang masih di atas sunnah melakukan dosa dan maksiat. Maka kita doakan supaya semuanya kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari kesesatan, supaya dia berakidah akidah ahli sunnah, ya, ibadah-ibadah yang benar, ya, akhlak-akhlak yang benar sesuai dengan akhlaknya para salafus saleh, tidak milih-milih. Karena mereka menyatakan akidah saya Asy'ariyah, fikih saya Imam Syafi'i, akhlak saya Imam Al-Ghazali. Nah, suluknya suluk sufi. Nah, ini gado-gado. Kalau gado-gado enak, tapi kalau ini kekufuran, naudzubillah min dzalik. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit, ya, gado-gado dalam beragama. Akidahnya, ya, akidahnya Asy'ariyah ataukah, ya, Syiah ataukah Rafidhi dan lain sebagainya. Salatnya, ibadahnya katanya ikut Imam Syafi'i, kemudian akhlaknya ikut akhlaknya Sufi, suluknya Sufi dan lain sebagainya, sikapnya kepada pemerintah Khawarij, ya, yang penting beragama, bahkan dia menyatakan inilah agama yang sempurna. Naudzubillah. Padahal sebaliknya, itulah agama yang rusak. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia yang lemah atau godaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.